Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan terkait dengan peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan hubungan antar komponen pembentuk postur APBN. Pada kesempatan ini, saya, Kurniawan Santoso, Widyaswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, akan membahas Fiscal Rule dan Mandatory Spending pada penyusunan APBN. Pada video sebelumnya, kita telah membahas fungsi terkait APBN, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi APBN tersebut, pemerintah melakukan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah melalui instrumen-instrumen APBN dalam rangka mempengaruhi ekonomi sesuai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan instrumen seperti perubahan tarif pajak, pengurangan atau peningkatan pengeluaran publik, dan pengaturan kebijakan subsidi untuk mempengaruhi tingkat permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja pemerintah, serta mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Apakah yang dimaksud dengan defisit anggaran? Defisit anggaran adalah selisih antara belanja pemerintah dengan pendapatan pemerintah yang sama dengan jumlah penambahan utang yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai operasional pemerintahan. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan defisit? Struktur anggaran suatu negara dapat berbentuk defisit, surplus, maupun berimbang sesuai dengan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh negara yang bersangkutan. Sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem anggaran berimbang. Namun kemudian digantikan dengan sistem defisit anggaran, di mana pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga belanja pemerintah perlu diperbesar, namun dari sisi penerimaan negara belum mampu mengimbangi. Sebenarnya defisit anggaran bukanlah suatu hal yang tabu. Selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, serta dapat terukur secara outcome, bukan hanya sebatas pada output. Yang salah jika misalkan pemerintah mendapatkan surplus anggaran 40% di akhir tahun, yang artinya bisa jadi penyerapan anggaran belanja negara tidak berjalan secara maksimal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap terganggunya pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Namun, kebijakan defisit anggaran juga memiliki risiko, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Terlalu besar defisit anggaran dapat menyebabkan masalah keuangan jangka panjang, seperti peningkatan hutang pemerintah atau peningkatan beban bunga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas dan kebijakan defisit anggaran yang mempertimbangkan dampak keuangan jangka panjang. Untuk itu, dalam proses penyusunan APBN terdapat fiscal rule dan mandatory spending. Fiscal rule adalah batasan-batasan pada kebijakan fiskal, biasanya didefinisikan dalam bentuk indikator kinerja fiskal. Fiscal rule dirancang untuk mengikat dan bertindak sebagai batasan yang efektif dalam pembuatan kebijakan.
Batasan defisit anggaran diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Defisit anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari produk domestik bruto atau PDB. Batasan defisit anggaran tersebut menggunakan pembanding PDB karena pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator PDB. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang diatur dengan undang-undang, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dalam penyusunan APBN, mandatory spending tersebut sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Bahkan untuk mandatory spending pada sektor pendidikan ini telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedua, pada pasal 171 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji. Berdasarkan dua undang tersebut, maka fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan dalam APBN harus mendapatkan alokasi minimal 20% dan 5%. Kemudian dalam APBD, selain dua fungsi tersebut juga dialokasikan dana desa sebesar 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berikutnya, dana kelurahan sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi DAK untuk daerah yang tidak memiliki desa. Demikian pembahasan terkait fiscal rule dan mandatory spending, di mana fiscal rule mempunyai tujuan untuk mengontrol besarnya utang pemerintah sehingga terdapat keadilan antar generasi, dan mandatory spending bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.